Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Sriwijaya. Bertepatan malam ini malam Sabtu. Dunia Sriwijaya masih tetap gentayangan, masih tetap mencari benda-benda bersejarah. Tujuan semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah dan mengungkap sejarah. Ada suaranya nggak, Bang? Pada malam ini kita tujuan konten dan live jam 1 malam karena kita mendapat undangan mendadak bahwa malam ini kita kedatangan benda pusaka atau benda bersejarah. Mudah-mudahan kedatangan benda pusaka atau benda bersejarah ini kita akan coba ungkap dan kita coba akan selusuri apakah benar kedatangan benda sejarah ini sejenis ada bendanya atau hanya sosok makhluk jinnya aja. Tetapi sebelum itu juga saya menjelaskan tujuan kita konten di channel YouTube di Dunia Sriwijaya ini semata-mata untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Dan di situ juga saya menjelaskan pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya, karena setiap manusia itu bisa mewujudkan atau bisa mengabulkan atau bisa mengambil sesuatu yang di luar nalar dari manusia, itu semuanya atas dasar seizin dan kebesaran Allah. Jadi semenjak kita pengambilan barang pusaka ini tujuannya semata-mata ingin mengungkap sejarah, ingin menunjukkan kebesaran Allah. Dan dibalik itu juga apabila kita mendapatkan benda pusaka ini yang mengandung unsur sejarah yang tinggi, atau kita mendapatkan sosok benda-benda yang antik tidak mengandung unsur sejarah yang tinggi, arti sejarah yang tinggi, tidak di HI atau milik negara, kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis sebagai cenderamata. Nah, arti cenderamata ini kita sama aja memberikan rasa penghargaan Dunia Sriwijaya untuk penggemar-penggemar kita yang sudah setia menonton, melihat, dan merasa menjadi partner atau teman setia yang menonton di channel YouTube Dunia Sejarah atau Dunia Sriwijaya. Dan kita jelaskan juga pengambilan barang pusaka ini semata-mata kita ingin menunjukkan kebesaran Allah dan jangan melihat dari sisi pengambilannya. Ya, itu. Dan barang pusaka itu bentuk apapun benda pusaka itu semuanya itu buatan manusia. Tetapi ada dua versi, satu buatan manusia zaman sekarang dan ada buatan manusia zaman dulu. Nah, perbedaannya pembuatan manusia zaman sekarang itu dicetak dengan alat dan mesin, tetapi tujuannya untuk diperjualbelikan. Dan itu tidak ada unsur sejarahnya, dan itu juga tidak ada sosok makhluk jin atau khodam dan kekuatannya. Tetapi kalau dibuat oleh orang terdahulu, oleh zaman dulu, itu dibuat oleh sosok seorang empu. Ya, arti sosok seorang empu itu orang terdahulu yang belum Islam begitu menyebar, atau banyak sebagian yang belum mengenal
dengan Islam. Maka dari situ sosok seorang empu itu dia saking percaya dan yakinnya dengan kebesaran Tuhan, dia menjalankan tirakat. Arti tirakat itu berpuasa. Tujuan berpuasa itu untuk memperkuatkan dirinya agar supaya sosok benda-benda pusaka, sosok makhluk-makhluk yang sejenis makhluk jin, dia akan menggunakan kebatinan dan tirakatnya. Dia bisa memasukkan benda makhluk jin tersebut di dalam benda pusaka. Ini yang saya jelaskan. Jadi malam ini kita konten dadakan. Arti konten dadakan, kita lagi ngobrol, lagi bercerita, tiba-tiba ada sosok benda yang bersarang di pohon kecil ini, pemirsa. Ya, kita belum tahu walau alam bisawab. Kalau saya lihat ada sosok sinar 2, ya. Tapi kita belum tahu sosok sinar itu sejenis benda apa. Nanti kita akan ungkap. Karena kita baru ngobrol, makan-makan. Hari ini sebenarnya nggak ada rencana kita mau konten dan live. Tapi kita lagi makan, tiba-tiba ada sosok benda yang datang. Dan dia menunjukkan wujud makhluknya. Kita ada di sini, kita ada lihat 2, ya. Itu makhluknya, yang satu berdiri, saya lihat berdiri itu sosok seorang kiai, ya. Dan di sebelah sini saya lihat ada sosok sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi ada 3 makhluk, dia merubah wujudnya seperti manusia, dia berubah wujud sebagai manusia itu, dan satu sosok seorang kiai, satu lagi sosok makhluk manusia biasa, tetapi dia mempunyai pasangan laki-laki dan perempuan. Saya lihat dari kebatinan saya, sosok seorang kiai ini dia mempunyai kelebihannya, ya. Tetapi kita belum tahu 3 sosok makhluk ini apakah satu benda, ataukah 3 benda, ataukah 2 benda. Kita belum tahu walau alam bisawab. Nanti kan kita akan nyatakan. Setelah kita nyatakan baru kita bisa ungkap sejarah dan kekuatan dan kelebihannya, ya. Tetapi sebelum kita pengambilan ini, saya jelaskan dulu kepada pemirsa. Kita pengambilan barang pusaka ini semata-mata untuk mengungkap sejarah, menunjukkan kebesaran Allah, ya. Terus dibalik itu jangan melihat dari sisi pengambilannya. Karena setiap benda yang bisa terwujud itu semuanya kalau bukan kalau bukan dari seizin Allah, kita manusia biasa tidak bisa mewujudkan benda pusaka ini tersebut. Jangankan benda pusaka ini, diri kita, nyawa kita ini pun juga kita tidak bisa menjamin. Yang hanya menjamin nyawa dan diri kita ini hanya Allah. Itu. Jadi saya jelaskan lagi secara mendetil. Tujuan saya menjelaskan secara mendetil agar supaya bagi pemirsa yang menyukai di channel YouTube Sriwijaya, ya, jangan melihat dari sisi kelebihannya dan jangan melihat dari sisi yang lain. Jikalau kalau channel YouTube kita merasa banyak keuntungan, ambil sisi baiknya, buang juga sisi buruknya. Karena kita di sini manusia biasa, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi mungkin inilah yang saya jelaskan secara mendetil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan di situ juga saya menjelaskan untuk pengambilan barang pusaka ini kita memakai mediator. Yang pertama kita memakai mediator garu. Yang kedua kita memakai mediator minyak. 2 unsur benda ini yang kita gunakan hanya semata-mata untuk sebagai alat untuk menggunakan agar supaya bisa cepat terwujud. Tapi yang bisa mewujudkan antara diri kita, ayat dan kebesaran Allah. Mungkin ini aja yang saya jelaskan, karena barang ini kayaknya sudah nggak tahan lagi untuk minta diwujudkan. Kita akan ke lokasi, ke pohon mangga kecil ini, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Ayo, bisa.
Oke pemirsa, saya jelaskan. Ini saya merinding loh, ya. Ini sosok seorang kiai, dia berdiri di sini, sosok perempuan dan di sini sosok laki-laki, ya. Posisinya melihat ke saya, tetapi dia dengan muka senyum dan senang, bahagia, seolah-olah merasa senang sekali, minta diwujudkan, ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan makhluk-makhluk tersebut ini kita bisa wujudkan bendahnya dan kita bisa mengungkap sejarahnya. Oke pemirsa, sebelum kita pengambilan barang pusaka ini, kita akan memberikan minyak dan garu dulu. Coba disetting dulu. Sini. Sini, di sini. Ya. Oke. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Allah la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi yukumillah wa la ilaha wa rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa. Wa yas'a kursiyyu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sak tengah jagat gede bumi tekan koron Allah payung ketemu kang menungkan marah ciri aku ini sun kemarin ya Allah cahaya nih bang Bismillah itu ini subhanallah la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar subhanallah 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 Allah akbar Allah akbar Allah la haula wala quwwata illa billah. Inna ma amru zardasan ay yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Subhanallah 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 subhanallah. Kira merah. Allahu akbar. Subhanallah subhanallah. Oke pemirsa, ternyata yang kita dapat ini sosok besi kuning yang penunggunya sosok seorang kiai. Coba kita ungkap dulu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Inna ma amru kun fayakun. Allahu akbar. Ini penunggunya sosok seorang kiai, tetapi ini wujud palsunya permisa. Ya, kalau wujud aslinya sosok makhluk jin yang diciptakan oleh Allah yang tidak sempurna seperti mana manusia Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Nah, maka dari situ sosok makhluk jin ini dia bisa merubah wujudnya jadi sosok seorang kiai agar supaya muka dan wajahnya itu tidak merasa seram dan tidak menakutin sebagai manusia. Di situ juga saya jelaskan
kepada pemirsa bahwa kita jelaskan juga bahwa barang pusaka ini mempunyai unsur kekuatan yang bisa menjaga manusia tersebut, seperti mana bisa menjaga dirinya apabila kalau seandainya dia memegang ini, seperti mana walau alam bisawab ini sosok makhluk jin ini berkata, kalau seandainya kita membawa kendaraan, kalau seandainya kita lagi ketimpa musibah kecelakaan, insya Allah mudah-mudahan dengan kecelakaan itu sosok makhluk ini akan melindungi, dia tidak akan pernah tergores dengan benda apapun. Terus yang kedua juga kelebihannya, kalau dia memegang ini untuk kewibawaan atau pangkat jabatan semakin tinggi atau disegani orang. Ini kita lihat kelebihannya sosok makhluk jin atau sosok kiai tersebut. Terus kelebihan yang ketiga juga, kalau dia memegang ini, kelebihannya kalau dia mengucapkan sesuatu, apa yang diucapkan, orang yang mendengarnya tidak akan berani membantah atau menjawab. Ini yang kita lihat kelebihannya, ya. Alhamdulillah. Ini masih ada satu lagi di sini makhluknya, dua sosok makhluk gaib. Nanti kita akan wujudkan juga ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Sebelum kita wujudkan dulu, coba kita setting dulu di sini pemirsa. Iya. Ini coba disetting. Enggak di sini. Nah, nanti kita akan wujudkan di sini ya pemirsa. Kita akan wujudkan di sini. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Ini yang ini kita simpan dulu. Nanti kita ungkap lagi. Dekatkan lagi kamera. Ini kita akan wujudkan sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Wa la haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk insan tentang ngomong. Kang Usman udah mari kubaran ya Allah. Tanya mana salah. Subhanallah, alhamdulillah. Allah wala quwwata illa billah. Masuk wujud dan kembali ke asalmu, masuk ke dalam benda pusaka. Subhanallah, alhamdulillah. Allah wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Inna ma'amruhu idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan ternyata sosok batu penunggunya, tapi kita nggak tahu ini batu apa. Nanti kita ungkap batunya, tapi kita nggak tahu batu apa ini. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita lihat sosok penunggu ada sepasang, satu laki-laki dan perempuan.
kalau kita lihat, kalau saya lihat dari kebatinan saya, dari postur tubuh bentuknya itu sekitar umur 40 atau sekitar 50 tahunan kalau untuk postur badan manusia ya. Terus kalau yang laki-lakinya, yang saya lihat dari kebatinan, ini wujud palsunya kita jelaskan. Wujud palsunya, dia seperti memakai atau pakai baju biasa, seperti mana kayak sosok seorang petani, ya. Tapi dia nggak pakai topi caping, dia seperti kayak baju tani, tapi bajunya ini kayak kotak-kotak. Seperti mana kayak kalau orang Jawa itu tuh bajunya seperti baju orang Jawa gimana lah itu. Ini yang saya jelaskan. Terus dia pakai celananya setengah tiang. Ini yang laki-lakinya. Terus rambutnya posisinya gondrong atau panjang segini, ya. Kelebihannya sosok laki-laki ini untuk di bidang pengobatan. Walau alam bisawab, ini kalau cerita dari sosok makhluk jin ini tersebut, dia berkata, kelebihan saya, katanya, kelebihan saya bisa memberitahu dari sosok kebatinan atau orang yang mau mempunyai niat jahat, dia akan memberitahunya. Ini kelebihannya. Terus untuk di bidang pengobatan, dia akan membisikkan melalui dari hati manusia bahwa penyakit orang ini obatnya ini kata dia, dan doanya ini kata dia. Di situ juga bisa untuk pembungkam, dan bisa juga membantu untuk di bidang tani atau orang yang mempunyai lahan dan kebun, ya. Itu. Jadi dia bisa membantu itu jikalau seandainya sosok sebagai seorang petani atau kebun, dia akan diserang oleh hama, dia akan memberitahu ayat-ayat tersebut. Ini dari sosok laki-lakinya. Tapi kalau dari sosok perempuannya, kelebihannya satu, untuk bisa menjaga rumah tersebut agar supaya tidak terkena hanti, sihir atau santet. Yang kedua, untuk mempermudahkan atau sejenis melahirkan. Itu. Yang ketiga, bisa juga untuk di bidang pengasihan. Itu. Alhamdulillah, inilah yang kita ungkap dari sosok makhluk-makhluk jin tersebut. Dia berkata seperti itu, dan tujuan saya menjelaskan ini secara mendetil semata-mata untuk menunjukkan kepada pemirsa bahwa benda-benda pusaka seperti yang kita dapatkan ini itu semuanya ada unsur kodamnya, dan kodamnya itu mempunyai sosok makhluk jin, dan makhluk jin itu diciptakan oleh Allah semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah, bahwa benda pusaka ini pada dasarnya ini dibuat oleh manusia, tetapi orang terdahulu membuatnya dia memakai tirakat atau memakai perjanjian. Ada juga dengan kekuatan-kekuatan beliau bisa memasukkan sosok makhluk jin ke dalam benda tersebut, dan sengaja dimasukkan dengan barang tersebut di dalam benda ini. Allahu Akbar, hilang. Tuh.
Jangan senter kan. Ini. Dan benda pusaka ini juga tujuannya dibuat dan dimasukkan sosok makhluk jin ini tujuannya untuk menjaga agar supaya benda pusaka ini bisa melindungi kepada orang yang akan diberikan. Karena orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang itu sangat berbeda. Kalau orang zaman dulu hukum belum begitu berlaku. Jadi maka dari situ orang zaman dulu banyaklah memegang seperti ini karena dia untuk menjaga dirinya. Beda untuk zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan hukum yang berlaku. Jadi siapa yang melakukan kejahatan dia akan mendapatkan hukum. Itu. Nah, untuk zaman sekarang ini kalau kita memegang seperti ini, kalau tujuan kita semata-mata untuk kewibawaan, untuk kegagah-gagahan dan untuk merugikan orang, ya Islam akan melarang. Tapi kalau kita memegang sejenis batu ini hanya sekedar hiasan tangan, kita taruh di sini, Islam tidak akan pernah melarang dan kita tidak menyimpang dari syariat Islam. Alhamdulillah pemirsa, hari ini walaupun kita bisa mendapatkan dua benda pusaka ini, tetapi benda pusaka ini sangat sakral dan mengandung unsur sejarahnya. Jadi apabila yang saya ungkap ini ada sedikit kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Tetapi jikalau yang saya ungkapkan ini semuanya datangnya atau kebenaran semuanya itu datangnya dari Allah. Mungkin itu aja yang saya ungkap dan saya menjelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan, walaupun cuma dua pemirsa, hari ini kita mendapatkan barang ini bukan sengaja kita mau konten, tetapi kita lagi bercerita, tiba-tiba barang ini datang sendiri, ya. Jadi tujuan dia datang sendiri ini semata-mata ingin minta dinyatakan, ingin minta diambil. Jadi terpaksa kita ambil, terpaksa juga kita nyatakan. Oke, alhamdulillah pemirsa, kita tutup dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihin ini.